Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Imam Al-Mundhiri yang sudah wafat tahun 656 pada usia 79 tahun rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada bab tentang Dajjal. Ini masih membahas tentang asyratus sa'ah atau fitan, tentang fitnah-fitnah yang akan muncul di akhir zaman. Babun yatba'ud dajjala min Yahudi Asbihana sab'una alfan. Akan mengikuti Dajjal dari Yahudi Asbihan. Asbihan itu sekarang Iran, 70.000 orang. Makanya sebagian ahlu sunnah menganggap bahwa ini nanti calonnya yang mengikuti adalah orang-orang Syiah. Ya belum tentu ya, karena di sini Nabi mengatakan apa? Yahudi. Nah, apakah orang-orang Syiah itu nanti akan menjadi Yahudi pada saat Dajjal muncul ataukah tidak, kita kan nggak ngerti. Karena hukum asalnya orang Syiah itu adalah Muslim dan dia tidak keluar dari keislamannya kecuali kalau melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia kafir. Misalnya mengatakan Aisyah berzina dan sebagainya. Hadis 2056 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'u ad-dajjal min yahudi asbahana sab'una alfan alaihim at-tayalisah. Tayalisah itu kain yang ditaruh di pundak ya, sebagaimana kita lihat orang-orang Yahudi ya, sebagiannya saat ini sudah menggunakan pakaian tersebut. Dan kata-kata sab'una alaf 70.000 ini bisa untuk taksir, untuk menunjukkan banyak, bisa juga untuk tahdid, yaitu untuk menentukan, hanya biasanya digunakan untuk taksir. Berikutnya babun fi firarin nas minad dajjal fil jibal. Bab larinya manusia dari Dajjal ke gunung-gunung untuk menyelamatkan keislaman mereka. Wa qillatil Arab yauma idzin, dan sedikitnya orang-orang Arab pada saat hal itu. Fadal. La yafiranna nasu al-dajjali fil jibali. Qalat ummu syarifin ya Rasulullah fa aina al-arabu yawma idzin qala hum qalilun. Orang-orang akan lari dari Dajjal ke gunung. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau katakan, "Man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu." Siapa yang mendengar adanya Dajjal, hendaklah dia menjauh darinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena fitnahnya yang sangat kuat. Nah, sehingga orang-orang lari ke gunung ini ya menyelamatkan diri sesuai dengan perintah atau pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita lari kemudian ketemu, maka Rasulullah katakan, "Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi." Siapa yang ketemu Dajjal silahkan membacakan awal dari surat Al-Kahfi, yaitu 10 awal itu. Maka itu menjadi pembenteng kita dari fitnahan Dajjal, hadis riwayat Muslim. Babun ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad Dajjal. Antara penciptaan Nabi Adam sampai terjadi kiamat, tidak ada khalqun, makhluk yang lebih besar daripada Dajjal. Maksudnya lebih besar fitnahnya ya. Bukan bentuknya, kalau bentuknya ya Dajjal kalah besar sama gunung dan langit dan sebagainya. Fadal. Kunna na'urru ala Samit bin Amir ila Imran bin Husain faqala la tayamu innakum la tujawizuni ila rijalin ma kana fi akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala a'lam hadisi ini. Ya, jadi ini ditegur oleh Imran. Sesungguhnya kalian itu la tujawizuni. Kalian melewati saya menuju kepada orang-orang yang mereka itu tidak lebih banyak hadir bersama Nabi. Saya itu lebih sering hadir karena saya sahabat tua. Jadi ditegur, kenapa mencari ilmu kepada orang-orang yang mereka jarang ketemu dengan Nabi atau sedikit ketemu dengan Nabi, sementara saya itu lebih sering ketemu dengan Nabi. Fadal. Kami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina khalqi Adam wa khalqu akbaru
من الدجال. Ini akbar minat dajjal, lebih besar, maksudnya akbaru fitnatan ya, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama. Karena memang tidak mungkin dajjal itu makhluk yang terbesar mengalahkan langit bumi dan sebagainya, tidak mungkin. Apalagi kita sudah baca kemarin hadis tentang dajjal itu qasirun, ya, dia seorang yang pendek. Bab nuzuli Isa alaihi salam wa kasris salibi wa qatlil khinzir. Bab turunnya Nabi Isa dan dipecahkannya salib, maksudnya dirusakkannya salib, dan dibunuhnya babi-babi, yaitu oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fadal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ayanzilanna ibnu Maryam hakaman adilan wala yaksiranna al-saliba wala yaqtulanna al-khinzira wala yaqdu'anna al-khizyah. Jizyah, dan dia akan meletakkan jizyah, maksudnya tidak menerima jizyah lagi dari orang kafir, sehingga orang kafir disuruh salah satu, pilih mati atau dibunuh atau masuk Islam. Maka semuanya pasti masuk Islam kecuali yang mereka rela untuk dibunuh. Kalau sekarang hukum Islam yang berlaku adalah orang ahli kitab bebas memilih salah satu dari tiga. Boleh masuk Islam, boleh membayar jizyah, dan boleh perang. Tapi di masa Nabi Isa, jizyah sudah dihapuskan oleh beliau. Fadal. Qilas itu jamak dari qolus, artinya onta muda. Fala yus'a 'alaiha, tidak akan ada yang mengurusi onta muda itu. Itu saking apa? Dahsyatnya kejadian, ya, apa namanya, saking kayanya umat Islam pada waktu itu, sehingga tidak ada siapapun yang mau merawat apa onta-onta muda ini. Padahal kalau sekarang ada onta muda, pasti semuanya rebutan untuk merawatnya, karena onta muda ini masih banyak manfaatnya untuk kehidupan manusia. Tapi kalau sudah mendekati kiamat, maka mereka sudah tidak lagi memikirkan harta-harta. Nah, orang-orang diberi harta nggak mau itu karena dua sebab ya. Pertama, karena harta sudah melimpah ruah, sehingga semuanya sudah punya harta. Yang kedua, semuanya sudah mikir akhirat, karena sudah mengalami Nabi Isa alaihissalatu wassalam sudah sangat dekat dengan kondisi hari kiamat. 2060 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kaifa antum idza nazala fikum ibnu Maryam fa ammakum minkum. Fa ammakum, maka mengimami kalian, minkum orang di antara kalian, maksudnya Imam Mahdi yang mengimami. Jadi Nabi Isa tetap jadi makmum juga. Faqultu li ibni Abi Dhi'bin innal Auza'iyyah haddatsana 'ani Zuhri 'an Nafi'in 'an Abi Hurairah wa imamukum minkum. Lafalnya bukan fa ammakum tapi wa imamukum minkum. Qala ibn Abi Dhi'bin tadri ma ammakum minkum? Qultu tukhbiruni. Qala fa ammakum bi kitabi rabbikum. Jadi kalau tafsiran Ibnu Abi Dhi'ib ya, fa ammakum, maka dia itu mengimami kalian, maksudnya mengimami kalian, mengatur kalian bi kitabi rabbikum, dengan Al-Qur'an, wa sunnati nabiyikum, dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa turun bukan untuk membawa syariat baru, tapi untuk melanjutkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Isa belum mati sampai hari ini, masih hidup di atas langit sana. Dan karena itulah Nabi Isa alaihissalatu wassalam ini termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daftar sahabat Nabi ya, semestinya kalau mau dilengkapi, nama Nabi Isa dimasukkan. Karena sahabat Nabi kan definisinya orang yang pernah ketemu hidup kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan Islam. Nah, maka Nabi Isa juga begitu, pernah ketemu hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj itu. Adapun nabi-nabi yang lain itu sudah mati, itu yang ketemu rohnya. Tapi Nabi Isa masih hidup dia. 2061, fadhil. Jabir bin Abdullah qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ila yawm al-qiyamah. Fala fayanzilu Isa sallallahu alaihi wasallam yaqulu amiruhum ta'ala sallu fayaqulu inna ba'dahu wa ma ba'din umara'u
Yang dimaksud amiruhum di sini Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi mau mengimami Nabi Isa turun. Nah, maka Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa karena memang tidak imbang kalau dibandingkan antara Imam Mahdi dengan Nabi Isa. Jelas Nabi Isa lebih mulia karena dia seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Sementara Imam Mahdi bukan seorang nabi. Maka ini menghormati orang yang lebih mulia. Tapi Nabi Isa tidak mau, beliau mengatakan bahwa, dalam hadis yang lain ya, beliau mengatakan bahwa ini komatnya dikomati untuk kamu, bukan untuk saya. Maka silahkan kamu maju, dan ini merupakan kemuliaan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab bu'istu ana wasa'ah hakadha. Saya diutus dengan kiamat seperti ini. Seperti ini sambil beliau menunjuk jari telunjuk dan jari tengahnya. Artinya antara beliau dengan kiamat sudah tidak ada nabi lagi. Fadhal. Ya, jadi cara Nabi menjelaskan hadis itu seringkali dengan peragaan ya. Hakadha sambil meragakan tangannya diangkat begitu. Supaya orang lebih paham bagaimana penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Babun fi taqribi qiyamis sa'ah, bab tentang dekatnya terjadinya kiamat. 63, fadhal. Azdi Syanu'ah ini termasuk kabilah Yaman. Faqala in ummira hadza, apabila dipanjangkan umurnya si anak kecil ini, lam yudrikuhul haram, tidak akan menjumpai dia masa pikun hatta taqumas sa'ah, sampai terjadi kiamat. Nah, yang dimaksud kiamat ini adalah kiamat kecil, yaitu kiamat kecil bagi generasi yang bertanya tersebut. Jadi maksudnya Nabi, ini anak, kalau dia dikasih usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka belum sampai usia pikun ini kalian semua sudah mati. Kalian semua sudah terkena kiamat kecil. Artinya Nabi tidak mau menjawab kapan kiamat karena Nabi juga tidak mengetahui kiamat itu kapan. Nabi malah menjelaskan kiamat yang lain yaitu kiamat sughra. Maka ada istilah kiamat sughra dan kiamat kubra. Itu kiamat sughra maksudnya kiamat untuk masing-masing orang. Qala atrabi, orang yang seusia dengan saya, yang sepadan dengan saya. 2064 wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana al-a'rabu idza qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu 'anis sa'ah. Mata sa'ah? Fanadhara ila ahdathi insanin minhum faqala iya'ish hadza lam yudrikuhul harama qamat 'alaikum sa'atukum. Nah, ini lebih menjelaskan hadis sebelumnya. Kalau tadi kan as-sa'ah saja, kalau di sini sa'atukum, kiamat kalian berarti kematian masing-masing kalian. Babun taqumus sa'ah wa rajul yahlibul lakhah. Akan terjadi kiamat sementara seseorang itu memerah lakhah. Lakhah itu hewan yang punya susu, zatul laban. Fama yasilu ila fih, maka susunya tidak sampai ke mulutnya hatta taquma, sampai terjadi kiamat. Jadi betapa cepatnya kejadian kiamat sehingga orang baru persiapan minum tiba-tiba sudah terjadi kehancuran kiamat itu. Makanya pada surat yang tadi kita baca pada kajian maghrib ya, surat An-Nahl, Allah mengatakan wa ma amrus saati illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Kiamat itu tidak terjadi kecuali sekejap mata atau bahkan lebih dekat daripada sekejap mata. Yaitu begitu Allah katakan kun, langsung terjadi kiamat, tidak menunggu orang-orang selesai dari pekerjaan mereka masing-masing. Fadhal. Oh ya, likhah ya, bukan lakhah. Fadhal. فما يصل الإماء إلى فيه حتى تقوم والرجلان يتبايعون Yatabaya'an. Yatabaya'an. فما يتبايعان انتهى الخلاف.
Yaitu memperbaiki atau yutayin ya, memberikan apa? Tanah-tanah supaya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada pada telaganya. Fama yasturu, maka dia tidak keluar, yaitu keluar dari telaganya tadi, hatta takuma, yaitu as-sa'ah. Babun ma bainan nafkhataini, antara dua tiupan, arba'un, 40, yaitu 40 tahun atau bulan atau hari, Anda akan ada penjelasan hadisnya. Wa yablal insanu, dan akan binasa atau hancur manusia itu, illa ajbadz dzanabi, kecuali tulang ekornya saja. Tentang tiupan malaikat Israfil itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan cuma 2 tiupan, ada yang mengatakan 3 tiupan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan 3 tiupan. Tiupan pertama, tiupan kehancuran. Tiupan kedua, tiupan kematian. Tiupan ketiga, tiupan kebangkitan setelah mati. Wallahu a'lam. Maka kalau disebutkan cuma 2 tiupan, berarti 1 dan 2 dianggap 1. Ya. Kehancuran dan kematian. Karena setelah itu jeda 40. Nah, setelah 40 baru terjadi tiupan yang berikutnya, yaitu kebangkitan setelah kematian. Nah, 40-nya ini dijelaskan dalam hadis ini. Fadhal. Ya, jadi ringkasnya, perawi ketika ditanya ini 40 apa, dia sendiri nggak mau jawab. Ya. Apa itu saya enggan, maksudnya saya enggan untuk menentukan apakah itu bulan, ataukah hari, ataukah tahun. Nah, kalau perawinya saja tidak menentukan, bagaimana mungkin kita menentukan? Tapi terus terang, di dalam kitab Syarah Nawawi, Syarah Muslim, Imam Nawawi menyebutkan 40 tahun. Nah, oleh Ibnu Hajar dikatakan walaisa kadzalik, tidak benar itu perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, maka ini termasuk satu pendapat yang dianggap salah oleh para ulama tentang penjelasan arbaun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, ar-rawi adra bima rawa. Rawi lebih paham dengan isi riwayatnya. Nah, kalau rawi saja enggan untuk menetapkan 40 apa, bagaimana mungkin kita yang tidak merawikan hadis tapi hanya mendapatkan dari jalur yang sangat jauh kemudian bisa menetapkan? Enggak mungkin bisa. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. أضر فتنة الرجال النساء عن أسامة بن زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. Ya, jadi fitnah yang paling besar madaratnya terhadap laki-laki adalah para wanita. Tetapi memang fitnah dunia tidak hanya wanita. Rasulullah SAW bersabda, fitnatu ummati al-mal. Fitnah untuk umatku adalah harta. Artinya fitnah wanita besar, tapi fitnah harta juga besar. Fadhal. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya kulluhatun qadiratan wa inna Allaha mustahrifukum fiha wa yanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wa taqun nisaa inna awwala fitnati bani Israila. Ya, jadi awal fitnah yang menimpa Bani Israel dalam hal perempuan. Tapi kalau fitnahnya umat Nabi Muhammad SAW adalah harta, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Likulli ummah fitnah. Setiap umat punya fitnah. Wa fitnatu ummatil mal. Fitnahnya umatku pada harta. Kemudian dunia disifati oleh Nabi khulwah, manis, khadirah, hijau. Maksudnya manis itu maksudnya lezat ya, karena manis itu enak dirasa oleh lidah. Kalau khadirah itu maksudnya enak dipandang, karena hijau itu lezat bagi
yang memandangnya. Jadi maksudnya dunia itu dimakan lezat, dirasa lezat, dipandang juga lezat. Kemudian fattaqud dunya wattaqun nisa, ini termasuk dalam bab zikrul khas ba'dal am, disebutkan yang khusus yaitu nisa setelah yang umum yaitu dunia. Dan itu menunjukkan betapa dahsyatnya fitnah wanita tersebut. Aisyah mengatakan, cukup buruk bagi kita para wanita ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fitnah wanita itu yang pertama kali. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Ya, nisanya disebutkan pertama kali, kata Aisyah. Wah, ini sudah cukup buruk bagi kita para wanita. Sampai di sini sudah selesai kitab tentang fitan dan masih tersisa 3 kitab lagi. Kitab tentang zuhud dan raqaib. Dan sangat pantas zuhud ini dimunculkan setelah fitan, karena setelah kita mengetahui fitnah-fitnah begitu, mestinya muncul sikap zuhud terhadap dunia. Karena inti kehidupan manusia bukanlah di dunia ini, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Setelah itu baru kemudian kita tafsir ya. Sebelum tafsir apa itu? Fadhailul Quran. Ada 3 kitab yang akan kita selesaikan insyaallah taala dari kitab ini. Kita monggo melari ke gunung ya. Yang lari ke gunung itu yang kita baca tadi di masa Dajjal ya. Tapi kalau yang berlindung ke gunung, itu hadis yang sudah kita baca kemarin, itu Nabi Isa yang mengajak naik ke gunung. Maka ada 2 kondisi. Ya. Kondisi pertama, lari sendiri-sendiri ke gunung dari Dajjal. Kalau dari Ya'juj Ma'juj ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Isa untuk mengajak umat Islam ke gunung.